dalam MMPI untuk UI, mereka ada 8 stasiun. Oke, 8 stasiun. 2 adalah stasiun untuk break. Itu apaan tuh? Break. Break apa tuh? Translate apa bahasa Indonesianya? Istirahat. Oh istirahat, break ya tinggal bilang aja ngaso gitu aja ya. Oke, ribet nih, oke ngaso pokoknya 2 stasiun buat ngaso. Oke, terus 2 stasiun istirahat, 1 stasiun untuk tes tulis, dan 5 untuk pertanyaan. Oh, I see. Untuk 4 stasiun ini nggak ada nama beneran, tapi saya melihat trennya dan saya memberi nama sendiri. Oke. Jadi dulu, yang pertama adalah sejenis role playing. Role play, oke. Iya. Yaitu saya dan gurunya waktu itu saya di rumah sakit lain. Oh, ngapain? Mengikuti mereka. Shadowing lagi? Iya. Luar biasa. Nunggu pengumuman aja belajar ya. Oke. Tapi semua sudah terbayarkan sudah ya? Iya. Oke. Halo teman bertapa, ketemu lagi sama Kaye di program Cincai, Cincong Cama Aye. Pada episode kali ini spesial banget. Kenapa? Karena Kak Aye menghadirkan, ini silo banget nih mata-mata nih. Udah mungkin kenalan dulu ya. Iya, ya, boleh kita kenalan dulu? Namanya saya Ivana. Oke. Saya dari Medan. Oke. Saya adalah lulusan mahasiswa FKUI KKI untuk tahun 2022. Oke, ini berarti baru masuk ya? Iya. Pantasan dari tadi studionya itu kayak bikin silo ya, jaket kuning ya kan, makara hijau FKUI, gokil ya. Oke, ini sekedar informasi. Jadi Ivana ini baru keterima nih di FKUI ya, dan aktivitasnya saat ini masih nyanyi-nyanyi katanya ya. Baru PKKMB-nya. Iya, itu nyanyi-nyanyi kan? Iya, tapi juga paduan suara kan? Orientasi juga. Oh iya, orientasi. Abis paduan suara joget-joget enggak kan? Oh ya udah, oke. Jadi gini, Kak Aye pengen ulas lebih dalam nih kisah sukses Ivana bisa lolos FKUI KKI ya tahun 2022. Boleh ya? Aku tanya-tanya ya. Boleh. Jadi oke, pertanyaan pertama. Ivana kan sekolah dari Sampurna Academy yang ada di Medan. Itu kurikulumnya apa sih? Bisa jelasin nggak ke kita semua nih? Silakan Ivana. Ya, saya pertama pergi ke Sampurna Academy. Oke. Saya masih kelas 5 SMA. SD 5. SD 5. Pada waktu itu sampai SMA 1 saya melalui kurikulum Cambridge. Oke. Jadi ada IGCSE, satu ada E-level. O-level. Terus? Satu untuk SMA 2 dan 3. Oke. Saya ikut kurikulum IB. Nah, di kurikulum IB itu memang mempelajari materi yang diujikan, disimak. Ada sih sebagian, ada juga yang tidak. Karena itu IB dan Cambridge itu fokusnya untuk universitas yang di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Dan di Indonesia kan kalau mau masuk ke universitas harus lewat tes. Betul. Satu tesnya kurikulum yang dari Indonesia. Betul. Nah, terus gimana nih cara Ivana itu beradaptasi nih? Kan pelajaran beda nih, sedangkan ujian di Indonesia begini. Pasti ada kesulitan dong. Solusinya gimana ketika itu? Pertama-tama ya saya coba masuk ke Ganesha Operation. GO nih ya, iya, di Medan GO. kan. Terus? Tapi pelajarannya tidak menyerap, susah sekali menyerap. Dan akhirnya saya dan orang tua saya we agreed that it was useless. Akhirnya? Akhirnya ibuku ketemu Bimbo Bertapa dan dia she convinced me to come over so I can learn better. Itu pas pertama kali dengar Bertapa nggak takut ya? Kan Bertapa itu biasanya di gunung, kemudian keluar jenggotan, terus jerawatan gitu, nggak takut tuh? Nggak ya? Enggak. Ibuku seluruh keluargaku tuh Buddhis. Jadi rasanya waktu kami ketemu Bimbo Bertapa tuh seperti takdir. Oh, luar biasa. Paham. Terus ketika Ivana
di Bertapa itu berapa lama belajarnya Ivana? Saya belajarnya mulai dari Mei sampai Juni ya. Juni. Jadi 2 bulan itu. Oh, I see. Terus gimana? Pas belajar selama di Bertapa itu gimana? Banyak yang didapat apa aja sih? Biar teman-teman tahu nih. Pas Bertapa, saya dari Medan pindah ke Jakarta, nginap di apartemen sampai 2 bulan. Jadi semua distractions-nya disingkirkan. Ada murid-murid lain yang ikut Bertapa. Jadi bisa membantu satu sama lain. Dan rasanya tuh lebih mudah belajar. Oh, jadi kan ada temannya. Terus katanya belajar sampai tengah malam juga ya? Iya. Dengar-dengar sampai Ivana nggak mandi 5 hari ya kalau nggak salah ya? Bener nggak sih? Saya mandi setiap hari. Oh mandi, salah ingat berarti ya. Terus selain teman-teman yang saling tolong menolong, Ivana itu dapat apa lagi di Bertapa itu? Apakah problem Ivana yang di Sampurna Academy itu didapatkan di Bertapa? Iya, didapatkan. Ivana itu lemahnya apa sih waktu itu sih? Pada waktu IB, kami harus pilih 6 subjek yang dipilih satu persatu. Tapi katanya tidak boleh lebih dari 2 pelajaran IPA. Jadi akhirnya saya tidak belajar fisika sama sekali. Sama sekali ngeblank berarti. Untuk 2 tahun sama sekali tidak belajar IPA. 2 tahun. Iya. Terus kan syarat buat masuk KKI itu harus ada nilai bahasa Inggris kan. Iya. Baik TOEFL maupun IELTS sebenarnya. Iya. Nah, Ivana waktu itu nilai TOEFL-nya berapa boleh tahu nggak? 677. 677. Oke ya, nggak lebay ya. Itu 677 benar semua berarti. Iyalah. Itu nyontek sambil ujian atau gimana? Kok bisa benar semua sih? Tidak nyontek sama sekali. Waktu itu saya dikunci di kamar sendiri. Dikunci, nggak dikasih makan berhari-hari, terus pulang-pulang lemes atau gimana? Dikunci untuk 3 jam saat pelajaran ini, saat ujiannya jalan. Iya, kan Ivana katanya nggak mempersiapkan tes bahasa Inggris itu dengan oke kan. Nah tapi tiba-tiba bisa bener semua. Sebenarnya apa sih yang Ivana lakukan ketika itu? Ya sih, saya sebenarnya juga agak bingung. Karena itu pertama kali saya. Itu pertama kali. Pertama kali saya mengetahui. Saya sebelum itu saya tidak tahu apa itu TOEFL. Serius? TOEFL nggak tahu? Nggak tahu. Sama sekali. Tapi bisa bener semua. Iya. Bisa. Bentar. Ivana lahirnya di mana? Di Medan. Di Medan. Tapi pas keluar itu bunyinya owewe atau TOEFL gitu. Bukan gitu ya? Iya, owewe masih sama kan? Iya sama. Kok bisa ya? Nggak belajar tapi bener semua ya. Jadi nilai TOEFL buat syarat daftar KKI itu sempurna 677. Iya. Terus apa aja sih yang dites setelah kita udah dapat nilai TOEFL? Apa aja sih yang dites di SIMAK KKI UI itu? Di SIMAK KKI UI untuk ujian SIMAK-nya ada 4 pelajaran. Apa aja tuh? Yaitu matematika, biologi, fisika, dan kimia. Lanjut. Dan seperti yang sebelumnya saya bilang, itu saya tidak tahu fisika sama sekali. Ngeblank. Dan untuk biologi dan kimia kan mereka mengajarnya menggunakan bahasa Inggris. Jadi kata-katanya juga tidak ditranslate. Memang. Ada yang translate-nya agak salah. Ada yang grammarnya enggak terlalu jelas. Tuh jelas tuh. Ini UI loh. Pas ngerjain soal UI maksudnya. Iya. Waduh kacau nih. Ini kayaknya UI kalau mau bikin soal undang Ivana nih kayaknya. Oke nggak ya? Biar bener gitu kan maksudnya kan. Nah terus kemarin kan Dedi sempat ngisi di podcast KAY kan. Nah Ivana cara menseleksi itu benar atau salah itu dari feeling aneh atau enggak. Bener gak sih? Bener ya? Iya. Nah, itu tahu aneh atau enggaknya dari mana? If I have to guess, sepertinya tuh karena saya sudah terekspos dengan bahasa Inggris sejak kecil. Yang itu yang tadi lahir TOEFL gitu. Oh bukan beda lagi. Sejak sekitar umur 6 tahun. 6 tahun ngapain tuh? Ayahku beliin iPad. Oh dari 6 tahun udah mainan iPad? Iya. Kak Ayi main gundu dulu. Tahu gundu gak? Apa gundu? Marble? Pri, translate. Marble apa Pri? Benar gak?
Ya udahlah. Ya itulah pokoknya main iPad terus abis main iPad ngapain? Ya di iPad kan ada YouTube. Oke. Dan kreator yang paling aku suka itu semuanya orang dari Inggris, dari Amerika, orang dari luar negeri lah. Jadi mereka ngomongnya bahasa Inggris. Oh, I see. Terus? Setelah itu orang tuaku kadang-kadang kalau mereka beli buku, karena aku juga suka buku, mereka belinya bahasa Inggris karena bahasa Inggris yang paling menarik bukunya. Oh, jadi kamu kalau pakai bahasa Indonesia malah nggak menarik? Iya. Oke. Jadi Ivana ini kalau misalkan lagi belajar nih, orang-orang kan biasanya mentranslate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kalau dia kebalik, ya. Bahasa Indonesia gimana caranya mentranslate ke dalam bahasa Inggris biar mudah dipahami, bener ya? Iya. Oke, karena udah biasa kan? Iya. Oke. Lanjut. Ini seru ya. Oke. Dari kecil, dari umur 6 tahun sudah terbiasa dengan bahasa Inggris. Oke lah, kita lanjut ke tes SIMAK KKIUI tadi. Nah, Ivana itu ngerjain berapa soal sih? Terus sistem penilaian di SIMAK KKIUI itu kayak gimana? Mungkin bisa jelasin ke teman bertapa di rumah. Silakan Ivana. Ya, untuk biologi, berkat bantuan bimbel, saya bisa menjawab semuanya. Itu semuanya berapa nih total soalnya nih? Setiap subjek ada 15 soal. 15 soal. Terus sistem penilaiannya gimana? Untuk sistem penilaiannya, jika jawabannya benar, plus 4 poin. Jika salah, minus 1 poin. Jika tidak dijawab, 0 poin. Dan Ivana ketika biologi sempurna, jawab 15. Iya. Lanjut. Terus? Untuk kimia? Saya sekitar 10 atau 11. Lanjut. Itu 10 sampai 11. Terus? Untuk fisika, saya bisa menjawab 6. Dan karena semuanya yang saya jawab itu yang bagian teori. Oh, teori, I see. Teori lebih mudah diingat untuk saya. Oh, itu salah satu trik mungkin ya? Ya, itu kenapa saya lebih pintar itu biologi. Karena saya juga paling ingat itu teori. Jadi hafalan lebih kuat ya? Iya. Terus terakhir tuh ada lagi tuh apa tuh? Terakhir untuk kimia, untuk matematika ya. Ya, matematika nih gimana nih? Jeblos, nggak terlalu bagus. Berapa kira-kira waktu itu? 4. Iya. Tapi Ivana yakin apa yang Ivana jawab benar ya? Iya. Gak boleh ngasal katanya ya? Gak boleh ngasal. Kenapa? Kalau ngasal nanti nilainya kurang. Jadi poinnya adalah ya kalian maksimalkan apa yang kalian bisa gitu ya. Kalau misalkan memang gak bisa, ya udah diminimalkan saja. Kayak tadi matematika cuma 4 kan. Nah, terus kan ujian waktu SIMAK KKIUI itu kan tanggal 30 kan ya? Iya. Terus ngapain nih? Kita nunggu pengumuman dulu atau bagaimana selanjutnya? Setelah dinyatakan lulus itu kapan? Kan tanggal 30 itu adalah ujian kan, 30 Juni kan. Nah, terus ngapain? Untuk KKI, itu untuk masuk harus melewati interview dulu. Tapi sebelum itu saya nggak tahu saya lulus itu. Atau enggak ketika itu. Enggak. Terus di tanggal? Pada waktu itu, pada tanggal 3 atau 5 kali ya, diinfoin ya. Iya. Baik. Tapi sebelum diinfoin saya langsung pulang ke rumah. Karena orang tua saya nyuruh, kan dokter mereka. Betul. Jadi ibuku ingin aku mengikuti dia sambil dia visit pasien. Itu di rumah sakit ya? Iya. Rumah sakit mana? Rumah sakit Siloam Hospital. Lanjut. Itu ikut mami. Iya. Berapa lama? Jadi itu seperti shadowing, tapi untuk 6 hari. Oh, lumayan lama ya seminggu. Berarti ya? Seminggu, lanjut. Iya. Terus? Jadi untuk seminggu, setiap hari saya ikut orang tua pergi ke rumah sakit. Kami visit pasien. I see. Jadi aku mendengar dia menjelaskan ke pasiennya. Ngomong-ngomong dengan mereka dengan tenang, dengan baik. Cara dia menyampaikan informasi. Kalau ada dokter lain yang melakukan kesalahan, dia juga dia bisa memberikan informasinya dan tenang, tidak memberi kesalahan ke orang lain. Tidak menyalahkan orang lain. Itu di shadowing itu ya? Iya. Terus pengumumannya kapan nih? Akhirnya pengumuman untuk lulus tes tulis dan masuk ke itu interviewnya. Itu tanggal 4. Tanggal 4 itu pengumumannya? Iya. By apa? Dikabarin via apa? Via WhatsApp. Jadi di WA nih? Iya. Terus nanya nggak UI lagi di mana gitu? Satu hari kan?
suatu hari di rumah saya buka WA. Itu ada UI yang memberi satu WhatsApp. Oke, informasinya berupa ada 2 tes setelah tes tulisnya, yaitu MMPI. Terus dan satu lagi? setelah itu interviewnya. Oke, boleh nggak jelasin ke teman bertapa MMPI itu apaan nih? Mungkin asing nih sebagian orang nih. Jelasin singkat aja, silakan ke kamera ya, langsung silakan. MMPI ya saya sudah lupa akronimnya. Oke, nggak apa-apa. Tapi itu adalah suatu tes psikolog. Tes psikolog. Iya. Untuk membantu sekolah-sekolah atau pekerja lah ya, siswa atau pekerja. Ya, siswa atau pekerja. Buat mereka mengetahui. Apa tuh? Keadaan mentalnya lah. Keadaan mental. Jadi lebih ke arah mental ya. Iya. Bukan akademik ya. Bukan. Lanjut, itu MMPI deh. Terus, nah interview nih, ini yang susah banget nih katanya di UI nih, terkenal. Iya. Ngapain aja interviewnya? Bisa jelasin gak nih kepada teman bertapa nih? Jadi untuk UI, itu format interviewnya beda dengan interview biasa di Indonesia. Itu seperti di luar negeri untuk masuk ke sekolah kedokteran mereka juga menggunakan MMPI. Oke, lanjut. Terus? Jadi dalam MMPI untuk UI, mereka ada 8 stasiun. 8 stasiun. 2 adalah stasiun untuk break. Itu apaan tuh? Break apa tuh? Translate apa bahasa Indonesianya? Istirahat. Istirahat. Break. Ya tinggal bilang aja ngaso gitu aja ya. Oke, ribet nih. Oke, ngaso. Pokoknya 2 stasiun buat ngaso. Oke, terus? 2 stasiun istirahat. 1 stasiun untuk tes tulis. Dan 5 untuk pertanyaan. I see. Lanjut. Nah, jelasin dong. Itu tes tulisnya ngapain? Suruh ngapain? Dalam tes tulisnya kami diberi link untuk masuk ke satu web page, yaitu harus yaitu diberi satu prompt, yaitu sebuah gambar dan harus ketik jawaban di komputer berarti ya? Ketik ya? Bukan jawaban sih, pendapat. Iya. Itu dites buat writingnya kali ya? Mungkin lah. Berapa lama waktunya? Katanya singkat banget tuh. Waktunya 7 menit. 7 menit? 6 menit. 6 menit. Untuk berapa karakter ketika itu? 50 sampai 100. Buset. Berarti ngetiknya 10 jari? Atau 20 sama kaki? Atau 11 jari? Enggak kelar kalau kayak gitu. Oke, itu berarti Ivana sudah terbiasa ya? Iya. Jadi nggak ada masalah dong? Kan sudah 2 tahun karantina. Iya. Setiap hari pakai komputer. Alah, I see. Mungkin kayak Ivana pas ngetik itu sambil merem ya? Tapi salah semua. Ngetik oke. Nggak merem. Oke, lanjut. Writing oke. 5-nya ngapain nih? Nah, ini nih yang jarang dibahas di tempat lain. 5-nya tes apa? Salah satu tesnya itu pertanyaan general. General, contoh jelasin dong. Contohnya apa? General. Pertanyaan seperti kenapa kamu mau menjadi dokter? Kenapa? Karena dipaksa gitu. Atau ya itu. Terus yang kedua? Pertanyaan tentang. Ini general, masih general. Iya, general. Apalagi? Ada lagi yang kamu jadi ingat? tentang can you tell me about your family? Oke. Financial pertanyaan tentang keuangan. Bahasa Inggrisnya nggak apa-apa. Aku insya Allah nggak paham. Jadi how is your financial status? Can you support going to college for 6 years gitu kan? Pokoknya general lah ya. Iya. Oke, itu stasiun yang pertama dari pertanyaan kan. Iya. Yang kedua. Jadi untuk 4 stasiun ini, itu apa tuh? semuanya agak mirip-mirip. Mirip-mirip. Yaitu ada satu prompt. Diberi prompt. Beberapa paragraf tentang sebuah situasi. Setelah itu harus ngomong dengan guru. Terus? Mereka untuk 4 stasiun ini nggak ada nama beneran, tapi saya melihat trennya dan saya memberi nama sendiri. Jadi dulu, yang pertama adalah sejenis role playing. Iya. Yaitu saya dan gurunya pura-pura jadi orang yang berbeda. Seperti gurunya adalah seseorang, seperti untuk apa tuh? Untuk interview ini.
Saya adalah murid Oke. yang Yang lain guru. kepala sekolah, buat kepala kelas, Kepala kelas, ketua kelas kali ya. ketua kelas. Ketua kelas, oke. Ketua kelas dan gurunya adalah seseorang yang tidak datang untuk kelas pagi. Jadi saya menemukan dia, saya harus menjelaskan kepada dia, saya harus menanya kepada dia kenapa dia tidak datang. Oke, tidak datang. Dan juga kenapa, dan juga jika bisa diganti waktunya, dia masih bisa mendapat pelajarannya. I see. Itu yang pertama. Iya. Terus yang 3 lagi gimana tuh? Yang kedua, itu pertanyaan yang seperti sejenis memberi alasan, explanation. Oke. Jadi pertanyaannya seperti as COVID cases fall, we are still required to wear masks. Oke. There are people who do not want to wear masks, but they still have to do so. How do you explain to people why they need to wear masks? Even if they are vaccinated, and how will you help? Oke. Jadi kita harus ngejelasin situasi itu. Iya, jadi harus menjelaskan alasan kenapa orang harus melakukan sesuatu yang mereka tidak mau. Ngerti. Dan itu spontan jawabnya. Dan spontan. cara untuk membantu mereka. Waktunya ada 6 menit 6 menit total. Untuk 4 stasiun itu? Untuk membaca dan untuk menceritakan 6 menit di setiap stasiun yang tadi terakhir. Iya. Berarti 6 kali 4, 24 menit. Iya. Oke. Itu 1 menit untuk pindah stasiun. Oh, ngerti, paham. Jadi benar tidak ada waktu untuk berpikir. Paham. Jadi spontan aja gitu ya? Iya. Nah, terus ada lagi kan? Itu baru 2. 2 lagi apa? 2 terakhir gimana? Ketiga deh. Ada sepertinya sesuatu tentang kesangsian diri. Jadi bahasa Inggris aja nggak apa-apa kalau a student who has her last chance of going into KKI has used to join in the Red Cross group, in volunteer group. A community that is very close has been hit by a disaster, a natural disaster, and she is supposed to help them for at least a few days. Jadi dia harus memprioritaskan yang mana dari beberapa komunitas dia, atau prestasi dia dan keinginan dia untuk masuk kemimpian dia untuk masuk ke KKI FK. Oh, terus kamu jawabnya apa waktu itu? Waktu itu saya jawabnya komunitas atau yang kedua? Harus lihat dulu, analisa dulu situasinya. Oh. Karena kan kalau udah ada banyak orang yang ikut volunteer, udah ada orang yang membantu, ya saya tidak harus membantu lagi. Oh, I see. Sudah ada yang mewakili. Jadi fokusnya ke KKI. Iya. Oh, I see. Dan terakhir, itu yang tes terakhir apa tuh? Yang stasiun terakhir, masih ingat nggak? Stasiun terakhir itu memberi advice ke seorang teman. Gimana? Jadi dia pernah mengikuti basketball sama community library. Tetapi ada acara untuk dua-duanya pada hari yang sama. Berbenturan nih, berbenturan. Iya. Terus. Jadi dia bilang dia akan mengikuti library, tapi dia tidak akan memberitahu siapapun di basketball. Oh, rahasia. Terus sarannya gimana gitu? Mungkin bukan karena rahasia, mungkin karena dia malas. Oh iya. Jadi terus akhirnya kami harus memberi dia saran. Nah, waktu itu sarannya ngapain? Sarannya dia masih harus memberitahu orang di basketball karena mereka they are affected by this person not wanting to join. I see. Udah abis itu beres kan? Iya. Udah deh, tinggal tunggu pengumuman kan? Iya. Dan ternyata dinyatakan masuk. Lulus. Panjang ya perjalanannya. Iya. Terus pas dinyatakan lulus katanya sampai saking senengnya itu tuh nggak mandi 7 hari lagi gitu. Oh enggak. Gimana waktu itu pas dinyatakan lulus gimana tuh perasaannya tuh? Senang sekali. Seneng banget ya. Lega. Karena apa yang dilakukan pas dinyatakan lulus itu? Atau loncat-loncat? Atau kan rumah lantai 2 kan, loncat dari lantai 2 ke lantai 1 atau gimana waktu itu? Waktu itu saya di rumah sakit lain. Oh, ngapain? Mengikuti mereka. Shadowing lagi? Iya. Luar biasa. Nunggu pengumuman aja belajar ya. Oke. Tapi semua sudah terbayarkan sudah ya? Iya. Oke. Ivana, ini kan kita dari tadi ngomong serius-serius nih ya. Iya.
kita relaksasi dulu lewat game ya, nggak apa-apa ya. Oke. Oke, Kak Aye punya rekan yang bakal ngadain game. Ini namanya Mr. X. Mungkin Mr. X bisa bikin suasana itu cair. Nah, jadi ada games di akhir. Ini agak sedikit berbeda. Ingin melihat seberapa hebat nih anak FK KKU ini. Kalau misalkan dia hebat, dia bakal bisa memenangkan game ini. Oke? Nah, karena Ivana kalau bahasa Indonesia pasif bisa kan? Bisa memahami kan? Bisa. Oke. Closing dong sebelum kita main game ke teman-teman bertapa yang ingin masuk KKUI. Sarannya apa biar bisa kayak kamu? Sarannya bisa sampaikan ke kamera dulu nih. Sarannya kamu harus begini, harus begitu dan seterusnya. Ayo silakan. Ini closing nih dari podcast kita hari ini. Silakan. Saranku terutama untuk murid-murid yang dari kelas internasional, dari sekolah internasional seperti aku. Yang kami sudah kurikulumnya tidak cocok. Lebih baik kita cari bantuan dari orang lain karena kalau kamu bukan orang yang beneran jenius, memang agak susah beradaptasi tanpa bantuan. Dan harus ikut bimbel kayaknya ya. Iya. Dan bimbel Ivana ketika itu adalah bimbel bertapa. Luar biasa, bertapa, belajar tanpa akhir. Oke, kita saatnya main games. Oke, Kak Aye bakal ngundang satu rekan Kak Aye. Ini dia dari jauh-jauh. Silakan, Mr. X, masuk. Mr. X, ini rekan Kak Aye. Mungkin Mr. X bisa jelasin kita mau main game apa nih Mr. X. Ivana boleh pinjam speakernya sebentar. Ini pakai helm abis ngojek atau gimana nih Mr. X? Mr. X. Oh iya. Oh gitu. Yaudah oke. Silakan Mr. X. Dipinjam dulu speakernya, mic-nya. What is your name? Ivana. Where do you come from? From Medan. Oh, Medan. I can speak English together. Hebat. Speak together. Oh hebat nih. Oke. Now we will play games. The name game is Acuit. You know? No. What is Cuit? This. Here I have much money. Sombong amat. Much I money. have much money. You know much money? And you take only one shot. Oke. Tapi nggak boleh lihat, This gitu ya? Yes. Ini uang semua isinya, Is ya? all of here. Tuh. All of. Yes, gitulah. Pokoknya berapa miliar aja pokoknya. Udah. Terus? Oke. Please, your age close. Oke. Okay. Ribet banget bro, close. Maksa banget sih lu bro. I'm sorry. It's okay. Oke. Ivana harus merem ya. Luar biasa bener. Ini kaya banget nih orang nih. Okay. Wah ini kayak acara uang melotot apa kalau nggak salah ya. And your hand. Your hand. Tanganmu. Ya ilah angel tenan. Udahlah bahasa Jawa aja Pri. Ya tanganmu. Take one. Take one. Cipok siji. One shot. Oke. One shot, not one kepok. Dah. Yes, take. Set. Then. Dah. Okay. And you open your eyes. Nah. Ya ilah cuma dapat 2.000. Oke, terus ngapain nih setelah ini nih, Mr. X? The Mr. Ahmad apa ya? Will explain. Mr. Ahmad memberi tantangan, namanya game cuit tadi. Oke. Mr. Ahmad memberikan tantangan ke Ivana. Oke. Ivana harus dapat mencubit duit ini. Oke, siap. Nah, ini jagoan gue nih. Oke. Terima kasih Mr. X. Siap. Luar biasa. Ini Mr. X duitnya banyak sekali ya. Nih, tapi kok 2.000-an doang ya? Oke. Ivana, kembali ke mikrofonnya. Silakan Ivana. Terima kasih Mr. X. Oke, siap. Ya, kulungun. Bahasa Jawanya apa? Matur nuwun. Kulungun nih. Sami. Oke, kita lanjut ya. Monggo. Oke, luar biasa ya. Ini Ivana, ini di tangan Kak Ahmad ada uang 2.000. Yeah. Nama gamenya adalah Cuit, Cubit Duit. Game Cuit, Cubit Duit. Ini setiap yang podcast di sini itu wajib ikutan game ini. Nah ini buat ngetes akademik juga nih. Kan anak FKUI kan pinter-pinter nih. Peraturan adalah gini.
Ivana dikasih kesempatan 1 kali saja untuk mencubit uang atau duit ini dalam hitungan ketiga. Misalkan gini, 1, 2, 3. Jadi dicubit. 1, 2, 3. Oke? Ini kan cuma 2.000 kan? Iya. Tenang aja, nanti kalau misalkan Ivana dapat, ini 2.000 emang buat Ivana. Kayak ikhlas. Ya? Ya, oke ya. Nanti kalau misalkan mau ditukar lebih banyak, kayak bilang Mami. Mami Ivana tolong transfer Ivana ya. Oh gitu. Oke. Kita mulai ya. Oke, udah tahu peraturan ya? Tangannya gini, C. Oke, C. Oke. Latihan dulu sekali. Agak ke atas sedikit. Oke. Lihat di kamera. Oke. Kalau nggak kuat lambaikan tangan ya. Oh enggak, ini bukan acara itu yang serem-serem ya. Ivana udah sekarang fokus di duitnya. Hitungan ketiga langsung cubit duitnya ya. Coba latihan dulu ya. Ini latihan dulu atau mau beneran? Latihan dulu. 1, 2, 3. Ah, itu jago. Untung latihan. Oke. Kenapa nggak beneran? Itu udah bisa. Ya, oke. Nggak apa-apa sih, 2.000 mah santai. Oke, lanjut ya. Ini serius nih. Udah nggak coba-coba lagi ya? Oke, yuk. Lihat ke kamera. Udah fokus. Agak tinggi dikit dong, nggak tinggi dikit. Agak tinggi dikit. Nah, di sini ya. Hitungan ketiga, fokus. Kak Aye bakal langsung lempar uang ini, jatuhkan ke bawah. Ivana tugasnya adalah mencubit ya dengan cepat. 1, 2, 3. Ya, ternyata mendingan coba-coba tadi. Gagal. Ya, it's okay. Mungkin yang ada di sini kasih applause dong buat Ivana dong. Oke, luar biasa. Oke, ini biar nggak terlalu serius, relaksasi. Ini Kak Aye mengucapkan terima kasih ya Ivana sudah berkenan hadir di podcast ini. Yang pasti informasi dari Ivana itu sangat bermanfaat nih, khususnya buat teman bertapa yang ingin masuk SIMAK KKI UI. Oke ya. Nah, kita closing dulu. Kita arahin ke kamera tengah. Kalau Kak Aye bilang bimbel bertapa, Ivana bilang cara paten lulus PTN. Ya, bisa ya? Oke, latihan dulu kali ya. Bimbel bertapa. Cara paten lulus PTN. Nah, bisa ditranslate nggak ke dalam bentuk bahasa Inggris bahasanya? Bisa dong. PTN-nya nggak usah ditranslate. Cara paten lulus PTN bisa? Oke, kita cek nih. Kan TOEFL-nya 677 nih ya. Oke. Aku jawabnya dong bahasa Inggris. Iya, ini Inggris dong, ya kan? Oke, bimbel bertapa bahasa Inggris siapa ya? Bimbel bertapa. Bertapa college gitu ya. Maksa ya. Udah bimbel bertapa aja deh ya. Oke, kamu yang bahasa Inggris aja. Oke. Bimbel bertapa. The best way to pass PTN. Wih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.